Pernah nggak baru tanggal 10 atau tanggal 15 saldo rekening sudah tinggal sedikit, padahal gaji baru aja masuk? Anehnya, kita merasa tidak membeli barang mahal, tidak liburan mewah, tidak beli mobil, tapi entah kenapa uang selalu habis begitu saja. Kalau kamu sering mengalami hal seperti ini, tenang, kamu tidak sendirian. Faktanya, banyak orang yang sebenarnya memiliki penghasilan cukup, tetapi tetap kesulitan keuangan karena tidak memiliki sistem pengelolaan uang yang benar. Kabar baiknya, masalah ini bisa diperbaiki. Di video ini, saya akan membagikan cara mengatur keuangan pribadi yang sederhana, mudah dipraktekkan, dan cocok untuk siapa saja, bahkan jika penghasilanmu masih terbatas. Tonton sampai selesai karena di akhir video saya akan membagikan satu kebiasaan sederhana yang bisa membuat kondisi keuanganmu berubah drastis dalam beberapa bulan ke depan. Kenapa kita selalu bokek? Sebelum membahas solusinya, kita harus memahami dulu akar masalahnya. Banyak orang berpikir mereka miskin karena gajinya kecil, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang bergaji 3 juta yang masih bisa menabung. Ada juga orang bergaji 15 juta yang tetap kehabisan uang sebelum akhir bulan. Artinya, masalah utama bukan hanya soal berapa banyak uang yang masuk, tetapi bagaimana uang tersebut dikelola. Seringkali uang habis karena 3 hal. Yang pertama, tidak memiliki anggaran. Yang kedua, terlalu banyak pengeluaran impulsif. Dan ketiga, tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Akibatnya, setiap kali menerima gaji, uang langsung digunakan tanpa perencanaan. Langkah pertama, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Ini mungkin terdengar membosankan, tetapi inilah fondasi utama keuangan yang sehat. Mulai hari ini, catat semua uang yang masuk dan keluar. Tidak peduli besar atau kecil. Beli kopi Rp5.000, catat. Bayar parkir, catat. Transfer ke teman, catat. Tujuannya bukan untuk menyulitkan diri sendiri, tetapi agar kamu tahu kemana uangmu pergi. Banyak orang terkejut setelah mencatat pengeluaran selama 1 bulan. Mereka baru sadar bahwa ratusan ribu bahkan jutaan rupiah habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kamu bisa menggunakan buku catatan, spreadsheet, atau aplikasi keuangan di smartphone. Yang penting konsisten. Langkah kedua, gunakan metode 50-30-20. Jika bingung membagi uang, gunakan aturan sederhana ini. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan investasi. Misalnya, penghasilanmu 4 juta rupiah, maka 2 juta untuk kebutuhan, 1,2 juta untuk keinginan, 800.000 untuk tabungan dan investasi. Kebutuhan meliputi makan, listrik, air, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Keinginan meliputi nongkrong, hiburan, jajan, dan belanja yang tidak wajib. Sedangkan tabungan dan investasi digunakan untuk membangun masa depan. Metode ini sederhana dan mudah diterapkan. Langkah ketiga, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Kebanyakan orang melakukan kesalahan yang sama. Mereka menabung dari sisa uang. Masalahnya, uang hampir tidak pernah tersisa. Karena itu, ubah pola pikir. Saat gaji masuk, langsung sisihkan uang tabungan terlebih dahulu. Misalnya, target menabung 10% dari penghasilan. Begitu gaji masuk, langsung pindahkan uang tersebut ke rekening berbeda. Jangan menunggu akhir bulan. Anggap tabungan sebagai tagihan wajib yang harus dibayar. Dengan cara ini, kamu akan memaksa diri untuk hidup sesuai kemampuan.
Langkah keempat, bedakan kebutuhan dan keinginan. Ini adalah penyebab terbesar uang cepat habis. Seringkali kita menganggap keinginan sebagai kebutuhan. Contohnya, kita sebenarnya butuh makan, tetapi memilih pesan makanan mahal setiap hari. Kita butuh komunikasi, tetapi membeli smartphone baru padahal yang lama masih berfungsi. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan 3 pertanyaan. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Apakah saya mampu membelinya? Apakah barang ini masih penting 1 bulan dari sekarang? Jika jawabannya tidak jelas, tunda pembelian. Langkah kelima, bangun dana darurat. Hidup penuh kejutan, motor rusak, sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Inilah fungsi dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disimpan khusus untuk keadaan mendesak. Idealnya minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya, kebutuhan bulananmu 3 juta rupiah. Maka target dana darurat adalah 9 hingga 18 juta rupiah. Bangun sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung besar. Yang penting mulai. Langkah keenam, hindari gaya hidup yang memaksa. Banyak orang terjebak dalam perlombaan sosial. Melihat teman beli motor, ikut membeli. Melihat teman liburan, ikut liburan. Melihat teman ganti HP, ikut ganti HP. Padahal kondisi keuangan setiap orang berbeda. Orang yang terlihat kaya belum tentu benar-benar kaya. Jangan sampai hidupmu dikendalikan oleh gengsi. Fokuslah pada tujuan keuanganmu sendiri, karena yang membayar tagihan bukan temanmu, tetapi dirimu sendiri. Langkah ketujuh, mulai investasi sedini mungkin. Menabung saja tidak cukup, karena nilai uang bisa tergerus inflasi. Mulailah belajar investasi sesuai kemampuanmu, tidak perlu langsung jutaan rupiah. Saat ini investasi bisa dimulai dari puluhan ribu rupiah. Yang terpenting adalah konsistensi. Semakin cepat memulai, semakin besar manfaat efek compounding atau bunga berbunga. Waktu adalah sahabat terbaik investor. Langkah ke-8, miliki tujuan keuangan. Uang yang tidak memiliki tujuan biasanya cepat habis. Karena itu, tentukan target yang jelas. Misalnya, dana darurat 10 juta, modal usaha 20 juta, membeli rumah, biaya pendidikan anak, atau pensiun nyaman. Ketika memiliki tujuan yang jelas, kamu akan lebih mudah menolak pengeluaran yang tidak penting, karena setiap rupiah memiliki arah. Kebiasaan sederhana yang mengubah keuangan. Seperti yang saya janjikan di awal video, ada satu kebiasaan sederhana yang sangat ampuh, yaitu melakukan evaluasi keuangan setiap minggu. Luangkan waktu 15 menit, periksa pemasukan, periksa pengeluaran, lihat apakah ada pemborosan, lihat apakah target tabungan tercapai. Kebiasaan kecil ini membuatmu selalu sadar terhadap kondisi keuangan. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Mengatur keuangan sebenarnya tidak rumit. Yang sulit adalah konsistensi melakukannya. Mulailah dengan mencatat pengeluaran, buat anggaran, sisihkan tabungan di awal, bangun dana darurat, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mulai investasi secara rutin. Ingat, tujuan mengatur keuangan bukan supaya hidup pelit, tetapi supaya hidup lebih tenang, lebih aman, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Karena uang yang dikelola dengan baik akan menjadi alat yang membantu hidupmu, bukan sumber masalah. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang memperbaiki kondisi keuangannya. Tulis di kolom komentar, masalah keuangan terbesar yang sedang saya hadapi saat ini adalah. Saya akan membaca dan mencoba membantu menjawabnya. Jangan lupa subscribe
dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video seputar keuangan, investasi, cara keluar dari utang, dan strategi membangun kekayaan dari nol. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga keuanganmu semakin sehat dan dompetmu tidak lagi bokek di akhir bulan. Terima kasih.